Please. Fast as you can. Halo, bertemu kembali bersama saya Gali Andri di channelnya Gali Andri. Nah teman-teman, hari ini saya berada di perumahan Vida Bumi Pala di Bekasi. Dan saat ini saya berkumpul bersama dengan komunitas panah atau mungkin klub panah namanya ya, Mas Arifin? Klub panahan. Klub panahan bersama dengan ketuanya, Mas Arifin. Salam kenal Mas Arifin. Nah, mungkin bagi teman-teman di Bekasi, terutama yang tinggal di Vida itu penasaran dengan aktivitas yang ada di tepatnya di Vida ini, aktivitas panah. Kebetulan mungkin bagi yang pengen tahu seperti apa, yuk kita tanya-tanya dengan Masnya langsung ya Mas ya. Mas, mungkin bagi saya ya warga yang tinggal di sini kan melihat ini kan kelihatannya wah menarik gitu aktivitas panah ini. Sebelumnya saya pengen tahu dulu deh, ini komunitasnya komunitas apa sih? Oke, ini komunitas panahan ya. Untuk nama klubnya sendiri seperti ini nih tuh, Blue Feather Archery ya. Oh, Blue Feather Archery. Tinggal searching aja, mau di Google, di YouTube, Instagram, Blue Feather Archery sama semuanya. Nanti saya tulis di sini. Apa tuh namanya Mas? Pokoknya saya tulis di sini, nanti bagi yang pengen kepoin langsung aja gitu. Semuanya muncul. Nah, klub ini berdiri 2014 ya. Dan kebetulan di Vida ini memang baru 2 minggu. Baru 2 minggu ya. Sebelumnya sudah banyak sih cabangnya. Ada di Jatiwaringin, Jati Bening, Jati Asih, Jati Sari dan lain sebagainya lah. Kalau mau kepoin tadi nanti bisa Instagram atau bisa WA nanti ya. Bisa WA ya. Nah, untuk komunitas ini memang dari anak-anak sampai dewasa. Umur 4 tahun, minimal 4 tahun kita udah boleh main. Sampai dewasa tidak ada batasannya. Selagi dia masih mau berolahraga bersama kita, olahraga panahan, silahkan. Jadi bebas ya. Untuk jenjangnya ada kelas hobi, ada juga buat prestasi. Bahkan mungkin kalau memang bagus ya, kita udah beberapa sih tembus dari Porda, dari atlet PON. Nah, doain aja ya, mungkin yang terdekat event besar anak-anak akan main di PON di Papua. Oh, di PON di Papua nanti ya. Tapi bawa nama DKI. Bawa nama DKI. Ya, kebetulan mereka yang masuk yang domisilinya DKI. Kalau yang ini Kota Bekasi, kebetulan masih levelnya masih di Porda. Masih di Porda, bawa nama Kota Bekasi. Untuk level Jabarnya masih proses lah gitu. Itu kalau Blue Feather sendiri ini khusus untuk area yang lokasi yang di Bekasi apa untuk di mana, Jabodetabek atau mungkin seluruh Indonesia apa gimana Mas? Kalau sementara ini baru ada di Jakarta sama Bekasi. Oh, gitu. Jakarta sama jadi, Bekasi. Baru 2 lokasi ini gitu. Jadi kita menyalurkan atau memasuk atlet ke Jakarta sama DKI saat ini. Kenapa itu dipilih tempatnya di daerah sini Mas?
Kebetulan nih lokasinya bagus dan memang di wilayah sini juga belum ada panahan gitu kan. Ya. Mungkin agak sulit sebenarnya mencari olahraga panahan untuk saat ini. Betul. Sebenarnya ini udah dirancang mungkin sebelum pandemi ya, karena pandemi akhirnya sempat mandek. Akhirnya kita bisa coba lagi setelah pandemi dengan protokol kesehatan insya Allah. Jadi baru mulai lagi lah. Nah ini kalau misalkan yang bagian suka olahraga panah nih pengen tahu Mas, cara daftarnya itu seperti apa sih? Untuk cara daftarnya kalian boleh kontak ya melalui WA atau Instagram. Ya mungkin nanti nomornya bisa ditulis sama Masnya ya. Ada di sini nanti. Ya, gitu. Itu aja sih paling administrasi melalui WA gitu. Itu berapa biasa? Isi formnya juga di WA ada. Oh WA ada. Kalau biasanya untuk jadi member itu berapa? Member sendiri tergantung kelasnya ya. Ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali, ada kelas prestasi gitu kan. Nah, untuk paling sedang mungkin sekitar 200.000 lah. Untuk sekali atau seminggu sekali? Seminggu sekali. Jadi sebulan 4 kali untuk sekali main berarti 200.000? Iya, enggak sekali main. 200.000 itu untuk 4 kali main. Oh 4 kali main? Iya, 4 kali main Pak. Untuk alat kita sediakan kok yang belum punya. Oh gitu, saya pikir bawa sendiri. Tinggal main aja dulu. Setelah nyaman, enak, mau beli alat boleh di toko kita. Nah itu dia, nanti tokonya tolong dikasih tahu Mas. Juga saya lihat kan panah ini kelihatannya olahraga yang bergengsi, yang lihat dari alatnya ini bukan alat yang sembarangan. Mungkin teman-teman juga mau tahu berapa harga alatnya atau langsung bisa kepoin di apa sih nama tokonya Mas? Kalau tokonya Blue Feather Archery Store. Adanya di mana? Di Vida sini nanti insya Allah buka di sana. Berarti di sini. Kalau selain itu ada di tokonya ada di Jatiwaringin sama di Prima Harapan Regensi dekat Sumarekon. Kisaran harganya nih Mas? Kisaran harganya untuk harga yang sedang mungkin sekitar 2 juta lah. 2 juta udah bisa main. Tapi kan levelnya memang tinggi ya. Ada yang 2 juta paling rendah bahkan sampai 50 juta satu set ada gitu. Tinggal makanya kita sarankan ikut klub dulu, latihan dulu, alat dipinjamin dulu. Setelah senang atau hobi mau beli, jadi ngerasa memang udah yakin nih mau beli gitu kan. Takutnya udah beli mahal-mahal terus nggak dipakai, berarti sayang. Karena ini termasuk olahraga yang cukup mahal teman-teman ya, cukup bergengsi. Tapi sebenarnya bisa lebih murah Mas. Gimana caranya? Mungkin cuman 200.000, 300.000 alatnya satu set. Cuman itu biasanya lokalan. Tapi saya nggak rekomen karena biasanya mungkin 2 bulan 3 bulan Anda harus upgrade. Dan kalau Anda ikut klub mungkin dengan alat yang itu kita nggak rekomen karena tidak standar buat kompetisi. Nantinya istilahnya nanggung kali ya. Mendingan sekalian tapi dipakainya awet. Jangan khawatir. Kalian beli misalkan 2 juta itu bisa dipakai 2 tahun 3 tahun kok. Bukan daripada beli 200-300 tapi cuma 3 bulan harus ganti, 3 bulan harus ganti. Mendingan beli sekalian tapi memang awet gitu. Terus panahnya sendiri nih saya lihat ukurannya beda-beda. Itu pengaruh juga ke harga ya? Atau mungkin yang kecil memang kelihatannya dipakai buat anak-anak ya? Kalau harga sebenarnya sama aja. Walaupun ukurannya kecil sama besar harganya sama. Saya pikir yang besar tuh makin mahal enggak ya? Cuman kalau ukuran itu memang yang menentukan itu adalah tinggi badan salah satunya sama kekuatan mereka gitu. Oh iya. Gitu. Ini jaraknya sendiri berapa sih Mas? Jaraknya ada dari 15 sampai 70 Sampai 70 ya? Ya seperti yang dilihat di sana ada 15 sampai 70 meter lah. Kategorinya juga ada 3. Standar bow, recurve sama kompon. Untuk standar biasanya lombanya kalau udah kelasnya nasional itu 40 meter. Kalau kompon 50 meter, recurve 70 meter. Nah, di situ standar bow yang kayu. Untuk yang kompon seperti yang dilihat di sini mungkin nanti masih bisa ini yang warna kuning nih kurang lebihnya nih, kuning sama hijau itu kompon 50 meter. Yang ini memang standarnya 70 meter. Jadi ada divisinya. Ada satu lagi barebow juga. Barebow bisa 20 sampai 50 meter. Bahannya barebow ada yang kayu, ada yang kayak recurve, cuman mereka polos, tidak pakai aksesoris. Jadi bahan itu pengaruh sama tingkat kejauhan manahnya ya. Gitu. Itulah kurang lebihnya. Ini anggotanya sendiri ada berapa Mas? Kalau anggotanya sendiri berapa ya? Kira-kira mungkin sekitar 200-an lah kurang lebih. 200-an ya? 200 peserta lah. Cuman ada yang hobi, ada yang ini. Sama ini juga mungkin kalau ada yang lihat
eskul, kalau mau ngadain eskul di sekolah kita juga bisa dipanggil gitu. Nah, tuh ya. mungkin bagi yang mau ngadain eskul nanti bisa dikontak di nomor WA-nya Mas Arifin ada di bawah. Kan tapi penasaran nih Mas, bisa dipanggil berapa gitu? Bisa dipanggil nanti biasanya tergantung lokasi sih, sama jumlah peserta berapa gitu. Oh, Jadi gitu harganya menyesuaikan. bisa Langsung kontak gitu. Japri aja nanti di nomor Sama di bawah ini. komunitas juga boleh kalau misalnya mau main. Misalkan nih di perumahan Anda, ada lapangan nih bisa dipakai buat panahan. Mau ngadain panahan, biar ada, kita juga bisa melakukan hal itu. Yang penting nanti kita survei, kita lihat lokasinya bagus, bisa buat apa? Panahan, mungkin kita bisa bareng-bareng berkembang lagi. Oke, siap. Nah, terakhir Mas, harapan kedepannya kalau untuk Blue Fighter Archery ini apa? Ya. Harapan kedepannya sih memang tujuan utama dari teman-teman bisa tembus internasional, jadi biar bisa main di World Archery lah, biar bisa bawa nama Indonesia. Itu sih satunya. Karena sementara ini levelnya udah tingkat daerah udah tercapai nih, tinggal bawa nama Indonesianya nih belum tercapai gitu. Ya kita terus latihan, mohon doanya juga dari teman-teman, karena kita memang membibit atlet benar-benar dari nol sampai jadi. Dan kebetulan juga memang panahan itu masih agak sulit mencari atlet. Jadi teman-teman yang memang berminat jadi atlet bisa daftar gitu. Kalau kemampuannya mumpuni, insya Allah bisa kita salurkan lah gitu untuk jadi atlet. Dan kedepannya semoga aja panahan makin rame, makin banyak diminati masyarakat gitu kan, dengan adanya klub-klub atau wadah-wadah memanah, mungkin jadi teman-teman bisa lebih gampang untuk olahraga panahan gitu. Kurang lebihnya itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman, wawancara singkat saya dengan coachnya Blue Fighter Archery Bekasi. Terima kasih telah menonton. Salam olahraga, jaya. Jaya.